Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semua yang hari ini nonton video ini. Hari ini kita mau lanjutin seri kita untuk menyusun proyeksi keuangan, di mana kalau kemarin kita bicara teorinya saja, hari ini kita coba akan mulai praktek ya. Prakteknya saya akan menggunakan satu studi kasus. Saya sudah bikin studi kasusnya. Studi kasusnya seperti ini. Jadi perusahaan A gitu ya. Ini perusahaan A, nanti kayak seperti soal ujian ya kayaknya. Seperti soal ujian. Jadi perusahaan A adalah produsen makanan kaleng dan bermaksud untuk melakukan investasi pabrik baru. Total investasinya sekian, kemudian investasi dilakukan tahun 2016. Pabrik tersebut akan beroperasi tahun 2017, gitu ya. Kemudian investasinya terdiri dari apa saja, bisa dilihat di sini: mesin, gedung, peralatan, kantor, dan seterusnya. Totalnya 1,21 miliar dengan breakdownnya seperti ini. Kemudian umur ekonomis masing-masing kelompok investasi seperti ini: mesin 8 tahun, gedung 10 tahun, dan seterusnya. Kemudian ada interest during construction. Nah, interest during construction ini adalah biaya bunga atau beban bunga yang dikenakan atau dibayar oleh investor atau perusahaan pada saat masa pembangunan. Jadi investasinya lagi dibangun gitu ya. Misalnya kita bangun pabriknya sedang dibangun, misalnya 2 tahun gitu ya. Maka jika untuk melakukan investasi tersebut perusahaan menggunakan dana pinjaman gitu yang ada interest rate-nya gitu, itu pada periode 2 tahun masa pembangunan itu disebut dengan interest during construction atau IDC. IDC ini kita kapitalisasi nantinya, artinya dimasukkan dalam bagian dari aset yang yang diperoleh oleh perusahaan, jadi intangible asset ya gitu, jadi termasuk dalam investasi. Kemudian didanainya dengan skema 30-70, jadi 30% dari dana sendiri, ekuitas. Kemudian ada pinjaman juga 70%. Kemudian perusahaan A akan mendapatkan fasilitas kredit pinjaman dengan term pengembalian pinjaman itu selama 8 tahun dengan bunga 11%. Nah, ini kita masuk ke asumsi produknya gitu. Asumsi produknya, kapasitas produksi pabrik yang baru akan dibangun itu 10 juta kaleng per tahun. Kemudian masing-masing 4,5 juta untuk kaleng jenis B atau makanan jenis P, sisanya jenis Q gitu ya. Kita pakai A, B, C, B, Q, R gitu aja ya, supaya ya kita nggak nyebut merek gitu. Kemudian harga jual makanan kaleng tersebut di tahun ini atau tahun ini ya, mungkin kita sebenarnya di tahun 2016 gitu ya, di tahun 2016 itu Rp80.000 per kaleng. Sedangkan untuk jenis P itu 75.000. Untuk jenis Q nanti akan ada proyeksi kita, itu akan ada kenaikan harga jual gitu sebesar 5% per tahun, per 2 tahun ya. Per 2 tahun untuk memproduksi satu kaleng makanan. Kemudian kebutuhan untuk membuat produk P itu terdiri dari 3 bahan ABC dengan masing-masing berat, masing-masing kebutuhannya seperti ini, 25, 35, dan 50. Produk Q juga demikian, dia juga butuh bahan ABC dengan komposisinya beda dengan produk Q. Kemudian harga masing-masing bahan ABC per gramnya 250, 450, dan 375 gitu. Kemudian harga bahan baku diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar 2,5% per tahunnya. Kemudian ada biaya tenaga kerja seperti ini gitu. Ada 5 manajer, 20 asisten manajer, dan seterusnya dengan gajinya. Kemudian ada beban overhead untuk utilitas seperti listrik, air, utilitas lainnya 500 juta per bulan. Kemudian biaya tenaga kerja diproyeksikan naik sebesar 3,5%, biaya overhead diprediksi juga akan naik sebesar 2,5%.
Perusahaan juga akan menanggung atau memiliki beban biaya marketing dan biaya umum dan administrasi yang jumlahnya per tahunnya masing-masing ya, itu biaya marketingnya 55 juta, sedangkan biaya GA atau biaya umum dan administrasinya itu 15 juta rupiah per bulan ya. Per tahun. Oke. Per tahun dengan kenaikan mengikuti pola 2% per tahun. Nah, ini case-nya kita buat proyeksi laba rugi selama 10 tahun, kemudian anggap harga dan biaya yang tadi itu adalah harga dan biaya pada tahun 2016, atau kita anggap bahwa this year atau tahun kita memulai proyeksi itu di tahun 2016. Oke, sekarang kita menuju ke Excel. Oke. Saya sudah bikin Excel sebenarnya, jadi Excelnya seperti ini secara total gitu ya. Nanti kita punya sheet asumsi, sheet laba rugi, arus kas dan neraca gitu kita punya. Kemudian ada free cash flow kalau kita mau hitung kelayakan gitu. Kemudian ada modal kerja, sheet modal kerja, penjualan tentunya yang akan kita bahas hari ini, yaitu penjualan dan biaya. HPP tepatnya, kemudian biaya tenaga kerja dan seterusnya. Nah, ini nanti jadinya seperti ini dan kita diminta untuk membuat awal ini adalah membuat laba rugi. Laba ruginya seperti ini nantinya. Jadi mulai startnya 2016, kita 10 tahun dari 2026. Gitu. Oke, kita mulai, kita bikin workbook baru. File Excel baru gitu ya, kita namai penjualan gitu. Kita mulai dari penjualannya dulu gitu. Pertama-tama saya bikin headernya dulu, header tabelnya kita sebut ini adalah penjualan itu. Kemudian biasanya ini tips saja ya, biasanya saya tahunnya itu mulainya startnya proyeksi nggak langsung di kolom C, D dan seterusnya ini, tapi saya biasanya lompat ke kolom C, atau jadi saya kasih spare gitu ya. Ini bisa jadi nanti kita perlu rumus-rumus yang atau formula-formula yang kita taruh di sini. Jadi start proyeksinya itu saya biasanya di C gitu ya. Terserah teman-teman, tapi intinya supaya kita dapat ada tempat nanti kita ngaruh formula di sini yang mungkin diperlukan saat kita bikin proyeksi. Itu kita ambil tahunnya 2016 sampai 2026. Oke, cukup. Kemudian penjualan. Kita catat penjualannya. Kita tadi punya produk P dan Q ya, produk P, kemudian ada produk Q. Tuh. Kemudian kita total penjualan. Tuh. Kita bold, kemudian kita beri garis gitu ya supaya kelihatan gitu. Kemudian ini kita juga bold. Saya biasanya suka untuk kasih ini warna supaya kita bisa jadi tahu ini headernya gitu ya. Hijau. Oke. Kemudian saya juga suka ini kita hilangin aja garis-garis selnya ini. Klik grid line-nya, hilang. Kemudian ini biasanya supaya untuk lebih gampang gitu ya, karena kita cuma pakai sampai tahun 2006 atau 2026 atau sampai kolom T aja. Yang ini kita pilih, kemudian kita fullkan ke sana, sisain satu gitu, kemudian kita klik kanan, hide gitu ya. Jadi ketika teman-teman tekan ke sana itu langsung mentok ke sini ya, nggak jauh-jauh sampai ke scrollnya nggak harus terus banyak ke kanan gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kita jumlahkan ini. Kita jumlahin aja sum. Oh ya, karena ini kita menggunakan akan
membuat proyeksi keuangan, saya biasanya suka dengan format accounting. Kita klik aja ini komanya, kemudian kita hilangkan angka desimal di belakang nolnya. Oke, setelah kita dapat ini, adalah yang kita lakukan berikutnya adalah bikin lagi seperti ini. Tapi kita sekarang bikin volumenya, volume penjualan, atau nggak usah ini deh, nggak usah, kita pakai header, kita pakai volume penjualan, itu ya, produk P dan produk Q. Oke, kita lihat soalnya. Oke, penjualannya itu total 10 juta kaleng, masing-masing 4,5 juta untuk jenis P dan sisanya atau 5,5 juta itu jenis Q. Oke, berarti tadi 4,5 juta ya, benar ya? Ini mungkin unit gitu ya, satuannya unit atau kaleng ya, yang benar ya, karena ini makan kaleng gitu. Kemudian ini 4,5 juta. 4, 2, 3. Oke, ini juga 5. Oke, ini nggak ada keterangan ya, ada kenaikan penjualan atau enggak, tapi kita anggap flat selama masa proyeksi atau selama 10 tahun flat. Kemudian kita ini karena kekecilan selnya kita gedein dikit. Nah, jadi oke, setelah volume kita bikin harga jual. Harga jualnya produk P dan produk Q tadi. Yang produk P itu 80.000. Yang produk Q 75.000. Sama, kita bikin accounting model, kita kasih keterangan rupiah per kaleng ya. Ini juga sama, rupiah per kaleng. Kemudian kita beri sama dan kita sambungkan ya, kita sambungkan ke sini. Oke, nah perlu diingat tadi ada growth atau eskalasi atau kenaikan harga. Nah, kita insert saja di sini, saya biasanya insert di atasnya. Kita kasih eskalasi itu 5% per 2 tahun. 5% per 2 tahun berarti ini harga dasar, kemudian ini nggak naik, berarti naiknya mulai di tahun 2018. Itu mungkin ya. Coba kita lihat soalnya lagi. Oke, ternyata di soalnya itu growth-nya mulai tahun 2017. Oke, artinya tahun 2017 dia sudah mulai naik. Kita ganti ke percentage, awalnya kita naikin, kemudian 5% dia naik, berikutnya tidak, gitu ya. Berikutnya dia naik lagi gitu. Atau kita gini. Tuh, kita copy aja mungkin biar gampang. Kita copy ke kanan. Ya, dapat ya. Per 2 tahun dia naik. Gitu. Nah, kemudian kita growth nih. Saya growth-nya biasanya gini. Harga sebelumnya dikalikan dalam kurung buka 1 plus growth rate-nya atau persentase kenaikannya. Ini karena kita untuk produk P dan produk Q itu sama growth rate-nya, saya akan kunci barisnya saja. Cukup tekan F4 2 kali ini. 1, 2. Nah, tekan F4 2 kali di sini akan yang dikunci itu barisnya. Kelihatan ya, dolarnya itu di depan barisnya. Itu barisnya itu kan angkanya ya. Kalau ya dolarnya itu di depan huruf, berarti yang dikunci itu supaya dia tidak bergerak ke samping. Kalau ini dia supaya tidak bergerak ke bawah. Kita tutup. Dapat 84.000, kita tinggal copy ke bawah.
Karena kita dolarnya sudah kita kunci, dia nggak akan ikut ke bawah gitu ya, eskalasinya. Kita copy ke samping. Oke, udah dapat. Sekarang kita tinggal perkalian biasa aja nih. Ini untuk percantik, tinggal perkalian biasa aja. Oke, sama dengan 4.500.000 produk volumenya dikalikan harga per unitnya, totalnya jadi berapa? 378 juta. Oke, kita copy ke bawah, kita cek formulanya benar. Oke, kita copy ke samping. Nah, ini tetap kembali lagi nggak ada ya, nggak cukup sehingga keluar tanda pagar atau hashtag mungkin ya sekarang. Maka kita blok dari sini ya, klik headernya, kemudian kita tekan tombol mouse-nya, kita tarik ke samping, kemudian kita tarik bersama. Salah satunya aja, boleh di sini, boleh di sini. Nah, sampai dia. Jadi kalau dengan cara itu, maka setiap kolom ini lebarnya sama. Gitu. Nah, sekarang kita sudah dapat nih total penjualannya 800 juta sekian. Gitu. Ada kenaikan mulai tahun 2019, 2020 nggak ada kenaikan. Kenaikannya bukan karena ini ya, bukan karena volumenya, tapi karena harga produknya. Sebelum kita tutup, kita percantik dulu, kita kasih garis bawah di sini dan di sini. Oke, nah kita sudah selesai untuk sheet penjualan. Nanti kita lanjut untuk bikin sheet biaya. Terima kasih, sampai jumpa di video seri menyusun proyeksi keuangan selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, klik share jika teman-teman ngerasa video seperti ini bermanfaat. Terima kasih. Salam.